Oke, kita mulai ya, teman-teman semua mata kuliah analisis dan visualisasi data Universitas Terbuka pada Fakultas Sains dan Teknologi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang analisis dan visualisasi data, yaitu terkait dengan data yang hilang serta analis regresi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung di kelas saya, dan saya ucapkan minta maaf kemarin belum bisa kita lanjutkan kelasnya karena ada acara yang mendadak begitu ya. Jadi kita akan langsung mulai perkuliahan pada siang menjelang sore hari ini, persiapan dengan tugas 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Izin saya cek dulu Mbak Oni Fatimah hadir. Mbak Amanda Yurianti hadir. Hadir, Pak. Mas Rama hadir. Mbak Melza hadir. Hadir, Pak. Romadatul Wisdawati hadir. Hadir, Pak. Kita Maisyaro hadir. Hadir, Pak. Dan Mas Agus Caturwibowo ya. Hadir ya. Hadir, Pak. Oke, untuk mata kuliah sore hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis dan visualisasi data. Nanti kita ngoding ya untuk yang beberapa RStudio-nya begitu. Izin saya lakukan share screen ya. Nah, apakah sudah terlihat share screen presentasi saya? Sudah, Pak. Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Pada siang menjelang sore hari ini kita nanti akan membahas terkait dengan definisi dan karakteristik data yang hilang. Nanti ada juga regresi linear, analis regresi, dan yang terakhir adalah nanti kita akan belajar codingnya ya di RStudio. Oke, kita mulai saja. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi dan karakteristik data yang hilang. Jadi definisi data yang hilang sendiri ini teman-teman apabila sudah mengetahui data hilang ini mengacu pada situasi ya, di mana beberapa nilai dalam datasetnya itu tidak tersedia atau tidak tercatat. Jadi teman-teman nanti yang skripsinya menggunakan kuesioner kuantitatif maupun kualitatif, kadang ada beberapa data yang hilang ya. Secara umum data yang hilang itu bisa karena beberapa hal ya, mungkin karena respondennya nggak merespon atau surveinya tidak diisi dengan sempurna atau kesalahan saat mengumpulkan data itu sendiri. Nah, data yang hilang ini nantinya bisa mempengaruhi hasil analisa teman-teman ketika mengerjakan skripsi ya, bisa menyebabkan data itu menjadi bias atau nilai validitasnya dan reliabilitasnya menjadi turun. Nah, contoh data yang hilang itu seperti apa, Pak? Jadi data yang hilang itu seperti kita ketika melakukan kuesioner pada salah satu responden ada yang tidak mengisi atau tidak melakukan survei dengan tepat. Atau biasanya dia ngacak gitu ya. Jadi ngisinya itu menghitung kancing atau ya cuman menggunakan yang dia mau tanpa membaca dari soal atau pertanyaan wawancara. Nah, itu dapat menyebabkan datanya menjadi hilang atau tidak valid begitu. Nah, tipe-tipe data hilang sendiri itu dalam dunia analisis dan visualisasi data ada 3 tipe. Yang pertama ada missing complete at random atau MCAR, lalu ada missing at random atau MIAR, dan juga missing not at random atau MNAR. Nah, untuk si missing complete at random sendiri atau si MCAR ini data yang hilang itu secara acak tanpa ada pola. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya ada seorang responden secara acak melewatkan pertanyaan dalam survei karena alasannya nggak sesuai dengan surveinya. Misalnya katakanlah Mbak Oni Fatimah tadi atau Mbak Melza, dia ingin mensurvei
untuk perusahaannya begitu, di bidangnya atau di bagiannya. Namun ada 1 atau 2 orang yang tidak mau mengisi survei karena itu dianggap bukan bidangnya begitu. Nah, itu bisa menyebabkan missing complete at random atau MCAR ya. Atau juga missing at random atau MAR. Nah, kalau bedanya si MAR ini biasanya dia abstain ya atau istilahnya nggak mau jawab. Misalnya itu pertanyaan terkait terlalu sensitif. Misalnya responden perempuan cenderung tidak mau jawab tentang pendapatannya misalnya. Ataupun seorang laki-laki juga tidak mau ditanyakan tentang berapa gajinya begitu. Jadi dalam sebuah responden itu harus juga dicek dulu terkait dengan kualitas pertanyaan teman-teman agar tidak menjadi missing at random atau data yang merge gitu. Lalu selanjutnya ada missing not at random atau MNIR ya. Nah, ini biasanya ini datanya hilang atau pola setnya itu hilang dari sistem. Ini biasanya dilakukan oleh seorang top manager ya. Misalnya dalam satu perusahaan, Mbak Melja ini punya atasan begitu ya. Jadi ada staff, ada kepala bidangnya, ada supervisor, kemudian ada apa namanya general manager, kemudian top sendiri ada CEO atau owner. Nah, biasanya di missing not random ini contohnya ada individu dengan pendapatan sangat tinggi, dia nggak mau ngelaporin berapa pendapatannya dalam survei. Nah, itu bisa disebut missing not at random ya. Mungkin karena dia nggak mau tahu ya gajinya berapa gitu ya. Nah, itu bisa disebut dengan data yang hilang ketika teman-teman melakukan survei. Nah, caranya gimana, Pak? Yang pertama kita harus menganalisis dulu sensitivitasnya dari sebuah pertanyaan. Jadi teman-teman ketika nanti melakukan kuesioner untuk skripsinya, disarankan untuk menganalisa dulu sensitivitas pertanyaannya. Karena apa? Karena nanti tipe-tipenya atau penyebabnya, dampaknya, metodenya itu untuk pembagian kuesioner sangat menentukan hasil dari validitas dan juga respon validnya teman-teman di kuesioner tadi. Nah, itu tadi ada beberapa tipe-tipe data yang hilang dan juga analisis sensitivitasnya. Lalu penyebab data yang hilang apa Pak? Teman-teman kemarin sudah saya kirim materinya di e-learningnya teman-teman. Teman-teman bisa download. Di situ ada penyebabnya. Selain yang pertama adalah kesalahan pengumpulan data ya. Biasanya itu datanya itu error karena salah ngumpulinnya. Harus ada yang menggunakan rekam suara begitu ya atau melakukan sensor begitu. Pengukuran itu bisa gagal, apalagi di dunia IT, teman-teman biasanya pengumpulan data itu menggunakan aplikasi. Nah, itu sangat dikhawatirkan terjadi kerentanan kesalahan pengumpulan data. Pun apabila teman-teman mengambil data atau survei dengan metode yang lain, mungkin ada wawancara, merekam gitu ya. Jadi harus tetap dicek dulu datanya. Lalu yang selanjutnya ada non-respon. Biasanya ini dia nggak mau jawab gitu ya, atau abstain. Responden nggak mau jawab karena apa ya? Mungkin karena pertanyaannya tidak sesuai dengan dia. Nah, itu juga bisa menyebabkan data yang hilang atau missing of value. Lalu selanjutnya ada kerusakan data yang hilang ini karena masalah teknis ya. Jadi teman-teman biasanya impor datanya mungkin dari aplikasi Python atau Excel, dari Excel dipindah ke konversi ke Python atau RStudio begitu. Ada data yang hilang. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerusakan data. Semisal teman-teman melakukan kuesioner dengan format Excel, ketika kita nanti ingin melakukan codingnya ya, itu harus dirubah dulu formatnya ke .jsf ya. Karena kalau enggak nanti enggak kebaca di database-nya si RStudio begitu. Dan nanti gimana Pak? Ada juga prosedur penanganan datanya. Jadi dalam mengimpor, mengkonversi, atau memproses data, teman-teman juga harus jangan lupa dari Excel tadi disimpan .csf ya atau CSV-nya ya. Jadi agar apa? Agar enggak error atau enggak crash begitu kalau di dunia IT ya. Dampaknya apa, Pak? Ya, dampaknya bisa itu kalau datanya hilang bisa bias ya. Jadi polanya tidak terlihat, datanya tidak terbaca, menyebabkan estimasinya itu nanti validitas penelitian dan skripsinya teman-teman kurang maksimal begitu. Lalu selanjutnya yaitu penurunan kekuatan statistik. Nah, ini biasanya itu analisis regresinya ya atau perhitungan analisis regresinya tidak optimal atau tidak maksimal. Dan adanya kesulitan dalam generalisasi baik itu di populasinya atau tidak ditangani dengan baik. Nah, biasanya ini ada error coding begitu ya. Jadi datanya hilang, codingnya juga hilang.
Lalu metode mendeteksi data yang hilang dalam dunia analisis dan visualisasi data. Nah, ini sebentar ya. Share screen-nya masih kelihatan ya? Masih kelihatan share Masih, screen-nya? masih Pak. Oke, oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi dalam metode mendeteksi data yang hilang dalam analisis dan visualisasi data IT itu, teman-teman harus bisa melakukan analisis deskriptif. Jadi teman-teman nanti kuesionernya dalam skripsinya itu memang kita bukukan sebagai deskripsi ya, seperti buku kan kalau skripsi, tapi di situ ada codingnya. Nah, codingnya nanti juga harus menggunakan statistik deskriptif, di mana teman-teman bisa mengambilnya di RStudio. Seperti yang tugas kemarin, tugas kedua, nanti teman-teman coding, lalu muncul ada namanya plot-plotnya, ada scatter plot, histogram, nah, itulah yang disebut dengan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi data yang hilang di dunia IT. Namun kalau di dunia dalam penulisan skripsinya ya, teman-teman cukup membuat pernyataan-pernyataan dari hasil penelitian tersebut. Lalu yang terakhir ada visualisasi data. Nah, ini bisa pakai plot grafik begitu ya, seperti yang saya contohkan kemarin. Kalau pakai RStudio atau pakai RGui, ada yang pakai matrix gitu toh, ada yang pakai apalagi kemarin histogram, ada lagi yang pakai scatter plot, nah, ada yang pakai bar chart, pie chart gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan skripsinya teman-teman dan juga coding yang ingin ditampilkan. Nah, apabila sudah terjadi data yang hilang, teknik penanganannya ini banyak macamnya ya. Teman-teman bisa menggunakan teknik penghapusan baris atau kolom, atau itu biasanya dihilangkan codingnya ya. Pakainya metode MCAR. Lalu ada bisa pakai teknik imutasi sederhana, itu pakai coding min, median, dan modus. Nanti juga saya kasih contoh codingnya. Lalu ada imputasi berganda, yaitu multiplet imputation. Nah, ini biasanya untuk menganalisis setiap hal yang terpisah ya. Jadi nanti codingnya ada 3. Yang sering saya pakai itu ada coding untuk median, min, sama MICE atau MCAR. Nah, nanti teknik-tekniknya seperti apa Pak? Nanti kita akan coba. Yang keempat ada modeling predictive imputation. Ini biasanya untuk menghitung analis regresi ya. Jadi teman-teman nanti yang skripsinya menggunakan metode analis regresi bisa menggunakan teknik modeling predictive imputation. Selain penghapusan baris dan kolom, ini sebenarnya juga saya sarankan apabila datanya lebih dari 500 responden. Tapi jika di bawah 100, menurut saya bisa menggunakan metode coding min, median, atau modus, dan si MICE itu. Nah, ini contoh codingnya. Jadi teman-teman bisa pakai RStudio. Ini untuk membuat data contoh. Codingnya ada data.frame, gitu ya. Ini ada ID-nya, terus ada umurnya, konsol 2530. Nah, ini NA ini yang disebut dengan data hilang. NA atau missing value kalau di bahasa pemrograman ya. NA itu bisa dikategorikan data itu hilang atau data itu tidak ada. Nah, kalau datanya sudah hilang gimana Pak? Itu tadi kita melakukan teknik pemanggilan data atau bisa memprediksi angkanya itu sebenarnya berapa. Ini ada contohnya ya. Ada age, NA-nya ada 1, 2, kemudian ada income, NA-nya ada 2 juga, kemudian di sini juga ada lagi age, begitu, ada 4. Nah, di sini kalian bisa menggunakan coding yang sudah saya tampilkan ya. Ada C, ada pakai perintah print.data. Kalau untuk menghitung bisa pakai call sum dan juga sum. Nanti kita di tugas 2 akan saya kasih tips dan triknya cara mengerjakan di RStudio pakai coding ini ya. Lalu selanjutnya menghitung jumlah data yang hilang per kolom. Ini rumusnya ada call sum is.na.data. Ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah data yang hilang pada satu set. Dan yang terakhir yaitu melihat pola data yang hilang, teman-teman bisa pakai coding yang ini yang sudah saya tuliskan. Jadi pakai library, kurung buka, vim. Nah, ini dia untuk manggil si library package-nya tuh, yang kemarin teman-teman install ya. Lalu pakai agregat, agregatnya nih. Ada navy blue, yellow, ini hanya caption ya. Number of true, short true, ini juga
pemanggil coding lah. Yang jelas adalah ini label dan library vim dan juga ini label di labnya ini. Karena ini menentukan adalah variabel dalam codingnya begitu. Nah, si vim ini biasanya digunakan untuk visualization and imputation missing value. Jadi datanya itu acak begitu ya. Data mediannya acak. Jadi codingnya menggunakan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa dengan menggunakan RStudio, dataset ID-nya itu tidak terjadi kehilangan data. Atau istilahnya kalau ID-nya ini saya buat nomor KTP ini dia nggak missing ya. Datanya is true atau yes ya. Jadi nilainya full. Kalau si H ini ada data yang hilang. No ya. Tadi kan ada yang missing tuh. Ada yang missing value tuh. Nah ini. Nah, data yang missing value nanti juga bisa diperbaiki dengan menggunakan coding yang kita prediksikan, yaitu min, median, dan modus. Nah, cara menghitung codingnya yang hilang itu, data yang hilang dengan coding seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ada contoh ID-nya 3, umurnya nggak diketahui, NA atau missing value, income-nya 55. Ini 55 juta atau 55.000 silakan. Nah, ini ada edge atau form ya, atau istilahnya variabel yang kosong, yaitu variabel umur di edge ya, di kolom ketiga dan ketujuh. Nah, ini kan kalau kita mau melakukan respon ulang, boleh sekali, nggak apa-apa ke pusat respondennya. Tapi biasanya dia juga mengisinya sembarangan. Nah, namun apabila sudah terlanjur diolah di Excel-nya teman-teman, nah, itu bisa menggunakan coding yang sudah saya contohkan di sini, yaitu dengan menggunakan data dolar H-nya. H ini adalah variabelnya. Mungkin nanti teman-teman ada yang skripsinya pakai ID-nya mungkin fitur begitu ya, nggak variabelnya nggak H ya, ada fitur, ada server, itu bisa pakai aja. Ini hanya variabel pemanggil, tapi codingnya adalah data dolar, kemudian variabelnya, terus kurung buka is.na, lalu dipanggil lagi datanya, baru kita masukkan min-nya, min dan min-nya untuk si memanggil si true-nya. Kemudian habis itu di slide ketiga baru diambil datanya, yaitu dengan menggunakan coding print kurung buka data. Nanti akan muncul, kalau sudah di coding hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, hasilnya adalah 42,22. Apakah min dan median ini digunakan untuk data yang di atas 100 Pak ya? Bisa saja ya, cuman nanti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu untuk si coding min. Sedangkan untuk coding median, ini untuk coding median seperti ini. Nah, hampir sama ya. Codingnya sama nih, data $h is.na. Nah, ini deklarasinya sama, cuman ini diganti median. Kalau tadi kan min ya, ini diganti median. Hanya perbedaannya di situ. Nah, kemudian hasilnya dicari juga ini codingnya. Yang tidak ada atau missing value, NA-nya adalah si income. Sedangkan income itu di sini kalau sudah di coding munculnya 7.000 begitu. Nah, bagian yang terakhir yaitu menggunakan mice atau multi-path imputation. Jadi teman-teman bisa pakai 3. Kalau codingnya ada, kalau datanya ada yang hilang, dengan menggunakan RStudio ada 3 metode, ada min, median, dan mice. Min dan median itu untuk data yang relatif cenderung kecil. Dan cara pengkodingannya juga sederhana ya, hanya 3 bar seperti ini. Nodingnya cuma 3 bar. Sedangkan si mice ini agak panjang nih. Teman-teman panggil dulu library-nya. Habis panggil library-nya, masukkan dulu variabelnya. Habis masukkan variabelnya, baru bisa di input datanya. Nah, seperti ini. Nah, kesimpulannya Bapak, kesimpulannya ini ada 3 ya. Untuk yang min ini ya, metode min ini kelebihannya adalah sederhana dan cepat. Codingnya ini sederhana. Kekurangannya apa? Tidak akurat. Jika banyak outlier atau variabelnya banyak itu dia nggak bisa. Selanjutnya ada median. Median sama. Kelebihannya dia juga lebih stabil ketimbang si min tadi ya. Cuman kekurangannya yaitu pertimbangan antar variabelnya tidak sesuai.
Dan yang terakhir ada CMICE. Nah, CMICE ini yang sering saya gunakan ya. Jadi ada data yang hilang di perusahaan ataupun di kantornya teman-teman, teman-teman bisa melakukan coding di CMICE ini, seperti ini. Nah, CMICE ini kelebihannya yaitu akurat ya, lebih lebih tepat begitu. Cuman ya itu kekurangannya codingnya banyak ya, lebih lambat karena library tambahannya juga banyak. Kita harus download library mice-nya dulu, library ggplot-nya, library Bloom-nya, sama package-nya. Itu yang membedakan kelebihan dan keunggulan antara coding min, median, dan mice. Nah, si min ini biasanya digunakan untuk latihan atau data-data kecil ya. Misalnya di bawah 100 atau di atas 100 atau di bawah 200 bisa. Tapi untuk data-data yang lebih besar, lebih kompleks, disarankan untuk menggunakan metode MICE atau Predictive Min Matching. Gitu. Selanjutnya ada teknik penanganan data yang hilang. Nah, data yang hilang itu tadi sudah saya jelaskan, datanya tiba-tiba hilang itu karena ada missing data. Mungkin impornya, mungkin ketika dia coding, atau dan lain sebagainya. Nah, CR ini menyediakan teknik dan fungsi untuk menangani data yang hilang. Jadi kalau teman-teman mau nyari data hilang, mau dihitung manual pakai matematika juga boleh, kalau masih bisa ya. Karena biasanya panjang, ataupun mau melakukan responden ulang, itu juga boleh. Tapi kita dari analisis dan visualisasi data, karena kita dari anak-anak IT ya, harusnya bisa menggunakan si R Studio ini. Di mana di R Studio ini ada fitur di mana teman-teman bisa mencari atau menangani data yang hilang. Ini adalah codingnya ya, untuk data yang hilang ya. Misalnya ada data yang hilang itu menggunakan rumus call sum, memeriksa jumlah data ini di call sum is.na data. Ini codingnya. Untuk menghitung jumlah sum kurung buka is.na kurung buka data kurung tutup. Ini untuk mengecek data yang hilang. Terus visualisasinya teman-teman bisa download library-nya yaitu library ggplot, library linear, dan fish_miss. Nah, dan yang terakhir yaitu menghapus data yang hilang. Teman-teman bisa menggunakan coding ini. Nah, si menghapus data yang hilang ini kurang saya sarankan karena nanti kalau teman-teman pakai itu biasanya terjadi error gitu atau missing ataupun juga eman-eman ya datanya sudah atau istilahnya enggak kurang bagus begitu karena kalau datanya dihilangkan itu nanti akan menjadi pertanyaan kenapa kok dihilangkan, lebih baik kita perbaiki. Nah, kalau lebih daripada menghilangkan lebih baik pakai ini, mengisi data yang hilang dengan metode imputasi ya. Daripada menghapusnya, lebih baik menggunakan data imputasi. Teman-teman bisa menggunakan coding seperti ini. Nah, codingnya itu cara manggilnya adalah data dolar kolom. Kolom ini adalah variabelnya, kemudian dipanggil lagi, dimasukkan min dan medianya. Seperti yang tadi ya, seperti saya sampaikan yang tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu mengisi dengan nilai yang tetap atau mengisinya dengan nilai prediksi. Nah, nilai tetap itu pakainya min sama median tadi loh. Codingnya nih, ada nilainya jadi sama ya. Karena itu menggunakan coding min dan median. Tapi jika teman-teman menggunakan prediksi pakai library.dmvr atau Nextbird, nah itu teman-teman bisa menggunakan si Jadi ada tiga tadi, ada min, median, sama mice. Kalau yang prediksi teman-teman bisa menggunakan mice. Itu ya. Lalu selanjutnya mengisi data yang hilang itu dengan data lain ya. Jadi diacak begitu, istilahnya randomly. Memperkirakan. Jadi si R Studio ini memperkirakan data yang hilang itu harusnya seperti ini. Itu dengan menggunakan coding data dolar kolom u.22 kali na.logsphere atau LOCF dalam kurung data dolar kolom. Nah, kolom ini disesuaikan dengan analis regresi dari teman-teman variabelnya. Nah, selanjutnya ada menggunakan paket spesifik untuk penanganan data yang hilang. Nah, ini kalau saya biasanya codingnya saya jadiin satu ya, library mice sama simin dan median. Ini contohnya ini ada kemarin data coding yang hilang
terkait dengan apa namanya tingkat kualitas udara. Nah, di mana variabelnya ada udara, ada kelembaman, ada temperatur, ada cuaca, ada hari, ada bulan, ada juga Miss Forest. Nah, variabel forest ini adalah hutan kotanya begitu ya. Ini codingnya seperti ini. Kita panggil dulu di input underscore data, mice data, nah, seperti ini. Cara menggunakan visualisasi untuk menganalisis data ini juga bisa menggunakan library seperti ini. Panggil library-nya ya. Nanti dikopas aja terus dipaste di RStudio. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Nah, ini ada data yang hilang yaitu air quality. Saya menggunakan rumus dari si mice ini. Mice dengan codingnya seperti ini untuk tujuannya untuk menggabungkan beberapa teknik ya. Jadi ada min, ada media, sama mice yang tak pakai. Bentar ya, saya sampaikan dulu ke mahasiswa. Sebentar. Oke, udah masuk semua? Belum? Tinggal ya? Nanti biar menyusul ya. Sudah jam 1. Mata kuliahnya Pak Yonki. Silakan maju ke depan dulu. Dikumpulin itunya. Yang namanya dua menyusul. Absen. Dulu satu dulu ya. Kalau selanjutnya mata kuliahnya Pak Bumi. Bumi Padilan. Silakan maju. Dikumpulin dulu kartu ujiannya. Soal sama. Oke. Ya. Jam 1 kita mulai ya. Jam 1 ya. Nanti sampai jam setengah 2 toh, kok jam 2. Ya jam setengah 2 lebih dikit nggak apa-apa. Setengah jam sudah selesai, yakin. Iya, iya. 1 jam. Jam 2 ya. Berarti jam 2 sampai setengah 3 ya. Maksimal ya. Oke. Selamat mengerjakan. Dimulai dari, mau berdoa dulu ya. Ya, sebelum kita mulai ujian tengah semester pada siang menjelang sore hari ini, silakan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat mengerjakan. Oke, saya lanjut dulu untuk materi cara membaca coding ya teman-teman. Jadi yang kita lanjutkan yaitu cara memanggil dataset bawaan CR ya. Jadi ada di sini ada mon sama d. Ini nanti akan saya hapus. Karena apa? Karena ternyata pada penilaiannya itu dalam codingnya ini tidak digunakan. Selanjutnya yaitu memeriksa jumlah data hilang per kolomnya. Sini ada 0 ya, dari mon sama d. Itu nanti kita hilangkan dengan metode coding yang tadi begitu. Setelah memanggil dataset pakainya ini, kemudian memeriksanya pakainya ini callsum. Habis itu kita hapus datanya pakai air quality cleanup ya. Setelah kita hapus, baru kita mengisi data yang hilang dengan metode min. Nah, ini kita masukkan air quality dollar variabelnya apa tadi? Ozone. Lalu kita panggil lagi si ozone, kemudian kita masukkan codingnya min.
Itulah yang disebut cara membaca codingnya. Nah, cara membaca coding yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan library ya. Jadi teman-teman sudah download library-nya dulu, baru nanti dibaca cara membaca codingnya. Itu dengan menghilangkan data di Miss Forest ya tadi dari contoh yang kualitas udara itu saya menggunakan library juga. Jadi library-nya kita download di MWR-nya untuk metode Nextburn-nya. Di situ baru digunakan di Miss Forest-nya. Dan yang terakhir yaitu mengisi data yang hilang dengan, nah ini yang sering saya gunakan ya, karena ini sangat powerful, yaitu dengan metode MICE atau Multiple Imputation by Chain Equation ya. Dimana si MICE ini langsung, codingnya juga nggak banyak-banyak amat sih. Cuma library, kemudian kita input datanya, kita masukkan perintahnya si MICE, kita masukkan variabelnya ya, ada M, ada method, ada set ya. Dan kemudian habis itu kita komplit data dan di print data. Ini yang sering saya gunakan, yang CMyS. Lalu yang terakhir ada visualisasi pola data yang hilang. Ini juga bisa pakai library Vim. Nah, ini cara membaca codingnya adalah si Vim ini untuk memvisualisasikan kolom yang hilang. Jadi nanti munculnya tabel gitu ya. Dan warnanya itu juga bisa dibedakan untuk menampilkan jumlah pola pada kombinasi film. Nah, si film ini hampir sama dengan si MICE, cuman bedanya kalau si film ini visualisasinya langsung gitu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan analisis regresi dan cara eksplorasinya. Teman-teman kemarin sudah belajar analisis regresinya ya. Harapannya nanti di e-learning ini teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik. Itu tugas duanya kemarin ya. Nah, si analisis regresi sendiri ini apa Pak? Analisis regresi ini adalah sebuah teknik ya, di mana digunakan untuk memodelkan dan menganalisa hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman punya variabel ini. Ya, ini ada. Mungkin deskripsinya pada bikin kayak gini ya. Ini di sini ada X1, variabel 1, X2, ini variabel 2, ini Y, pengaruhnya, dan outputnya Z. Nah, ini di sini adalah variabel dependen terhadap independen. Jadi si analisis regresi ini adalah menganalisa, misalnya teman-teman membuat skripsi ya, judulnya ini aplikasi absen begitu ya, aplikasi absen di sini terhadap apa ya, terhadap si Y-nya adalah aplikasi gaji. Yang terakhir Z-nya adalah turnover. Ya, boleh, silakan diambil aja. Nah, Z-nya ini misalnya adalah turnover ya, turnover karyawan. Nah, jadi si analisis regresi ini akan menghitung apakah variabel X1 yaitu adalah aplikasi absen berpengaruh terhadap si Y, aplikasi gaji, yang nantinya akan mempengaruhi turnover. Jadi karyawannya itu sering keluar masuk begitu ya. Jadi inilah yang disebut dengan analisis regresi, di mana dia akan menganalisa variabel dependen terhadap variabel bebas. Gitu. Nah, eksplorasi awalnya tuh seperti apa ya? Seperti ini, codingnya tuh sederhana ya. Cuman pakai sum data, histogram, plot, sama bootstrap. Ini codingnya. Di R7 itu cuman 4 ini. Jadi dalam RStudio atau analisis regresinya itu bisa mengumpulkan data dan juga eksplorasi data awal. Jadi teman-teman bisa menggunakan analisis regresi untuk mengetahui variabel yang sesuai dengan skripsinya teman-teman. Lalu selanjutnya ada analisis korelasi, di mana analisis korelasi ini hampir sama dengan analisis regresi, namun analisis korelasi ini biasanya mencari heat map ya, atau coding yang istilahnya antar variabel. Kalau si regresi tadi ini adalah antar dependen seperti ini. Kalau si
si mana tadi? Si korelasi ini adalah yang ada di subsininya. Nah, mungkin di aplikasi gaji aplikasi absen ini ada variabel fitur gitu ya, ada variabel softwarenya, server mereka sih di dalamnya sini variabel terhadap si variabel dependen utamanya, itulah yang disebut dengan analisis korelasi. Kalau di codingnya cuma 2 bar ya, atau 3 bar malah, cuma di doang. Jadi ya, teman-teman panggil core underscore metric, lalu cari heat mapnya. Codingnya seperti ini. Yang terakhir yaitu model regresi sederhana. Ini biasanya digunakan untuk variabel independen terhadap variabel dependen. Ini kalau ini contohnya seperti ini. Misalnya ini X, ini Y, ini Z. X gitu ya. Lihat. Nah, dalam model regresi sederhana yang summary modelnya lebih dari 1 atau 2 data. Seperti ini. Independen 1, ditambah independen 2, sampai independen 3. Nah, di sini bukan strip ya. Ini adalah seperti ular gitu ya, ular kecil nih. Ini bukan strip. Kalau teman-teman kasih strip nanti codingnya error. Ini uji asumsi model. Nah, kalau uji asumsi model ini, teman-teman bisa menggunakan pakai si normalitas residual, bisa pakai homogenitas juga bisa, independen residual juga bisa. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengetahui nilai dari si sumbu X dan Y-nya. Ini pakainya parameter ya, kodenya nih. Kodenya adalah parameter kurung buka M0 sama dengan console 2,2. 2 ini adalah variabel kedua dari jumlah 2 ini bisa diganti 1 begitu ya. Kalau plot model ini untuk manggil plotting yang atasnya, library-nya seperti biasa, ini tinggal di copy aja kalau ini untuk library package-nya. Nah, penanganan masalah dalam model ini teman-teman bisa menggunakan coding yang selanjutnya, yaitu menggunakan LM ya, atau istilahnya kalau itu menggunakan log begitu. Jadi ada coding log itu untuk melakukan regresi. Dari teknik analisis regresi itu bisa menggunakan si coding log. Nah, tujuannya untuk apa Pak? Ya tujuannya untuk membuat regresi robust. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contoh validasi modelnya. Teman-teman bisa melakukan prediction seperti ini. Ada datasetnya begitu ya. Nah, tapi ini juga jarang digunakan sih, karena ini biasanya untuk testing dulu. Jadi dalam membuat skripsi nanti, teman-teman misalnya mau codingnya itu mau dijalankan semua, atau analisis datanya mau dijalankan semua, tapi takut hasilnya bagus atau enggak, nah, teman-teman bisa melakukan validasi model dulu dengan melakukan uji testing, atau uji tes begitu ya, atau pretestnya. Pretestnya juga bisa menggunakan coding seperti ini. Ini adalah set codingnya. Lalu yang terakhir adalah interpretasi dan pelaporan hasil. Jadi setelah teman-teman tadi melakukan penganalisis data menggunakan mean, median, dan modus, selanjutnya yaitu melakukan interpretasi hasil. Bentar.
Soalnya ada di sana berarti. Kartunya ya. Iya. Artinya ditembak lagi, Pak? Iya, ditambah lagi. Ya. Oke, siap. Sini ya. Soalnya di situ. Nah, oke, kita lanjutkan terkait dengan interpretasi dan pelaporan hasil, di mana tadi jika teman-teman sudah membuat datanya, kemudian melakukan analisa, habis itu teman-teman mengecek ada data yang kosong atau tidak, ada data yang hilang atau tidak, teman-teman selanjutnya yaitu yang terakhir adalah melakukan interpretasi atau pelaporan hasil, di mana pelaporan hasilnya itu digunakan untuk memvisualkan hasilnya. Jadi ada yang bentuknya scatter plot, lingkaran-lingkaran begitu, ada yang histogram, kotak-kotak begitu, atau juga analis regresi. Yang hasilnya adalah perhitungan. Gitu. Ini dengan menggunakan coding seperti ini. Plot, ini untuk scatter plot, test underscore data, dollar dependent ini variabel dependentnya seperti apa, kemudian dikasih prediction-nya. Ini disesuaikan dengan variabel codingnya teman-teman. Apply, apply ini digunakan untuk melakukan hasil. Misalnya di sini ada sebuah hasil codingan seperti ini ya, menunjukkan tingkat karyawan gitu ya. Ini grafiknya seperti ini misalnya. Nah, si apply ini fungsinya menyatukan dari titik ke titik gitu. Nanti akan menghasilkan grafiknya seperti apa. Ada mungkin hasilnya oh di bawah gitu ya. Misalnya ini kebahagiaan, ini pendapatan begitu ya. Dari kebahagiaannya ini ternyata turun. Bagiannya turun karena pendapatannya turun atau pendapatannya sedikit atau mungkin pendapatannya naik, tingkat kebahagiaannya juga naik begitu. Itulah yang disebut dengan laporan hasil. Outputnya apa Pak? Outputnya itu tadi ada scatter plot, ada histogram, ada juga hasil perhitungan. Lalu selanjutnya adalah contoh analis regresi sederhana. Nah ini tadi ya seperti yang saya sampaikan. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana ini grafiknya naik begitu ya. Nah, ini dia menunjukkan tren positif begitu. Nah, teman-teman boleh menghitung secara manual dengan rumus matematika seperti ini ya. Sigma N begitu. Nah, itu kalau teman-teman mau dicoba nanti deskripsinya juga boleh. Nah, tapi kalau karena teman-teman sudah belajar IT bisa pakai CR Studio. Nah, pakai ini. Nah, tinggal pakai codingnya aja. Lebih simpel ya. Ini cuman berapa nih? 2 bar ya. Ini panjang ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan teman-teman. Mau pakai yang ini manual begitu atau mau pakai coding dengan bantuan CR Studio. Nih. Cuman 2 bar aja. Lalu selanjutnya, nah ini juga hasilnya. Kalau pakai R Studio juga bisa seperti ini. Nah, rumusnya juga boleh. Kalau teman-teman mau pakai yang manual ya. Masukkan Sigma N. Lumayan ya. Nah, nanti tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Cara perhitungannya pun hampir sama dengan CR Studio. Nanti kita coba akan membahas tentang tugas yang kedua kemarin. Codingnya seperti apa dan hasil outputnya apakah sama dengan perhitungan matematika ini. Kalau saran saya, kalau teman-teman mau manual pakai rumus matematika, N sama dengan sigma per I sama dengan X1 per Y1, ini juga boleh. Nah, silahkan. Ataupun mau langsung pakai coding yang RStudio saya sudah tampilkan juga bisa. Sekarang kita latihan soal. Kemarin teman-teman sudah download belum untuk soalnya yang di e-learning? Halo? Apakah sudah mendownload soal yang ada di e-learning? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan atau melakukan tutorial untuk tugas yang kedua.
terus codingnya, cara bacanya bagaimana. Ini akan kita coba bersama. Ini akan kita masukkan dulu soalnya ya. Kita lihat sini. Nah, ini soalnya sudah kelihatan. Di sini soalnya cuma satu ya. Tapi ada A, B, C, D begitu ya. Nah, ini kita coba. Yang pertama kita masuk dulu di CR Studio. Kita ketik R Studio. Bagi teman-teman yang belum bisa menginstal R Studio, bisa nanti DM di grup atau japri di grup. Karena itu R Studio-nya kita sudah nggak pakai yang AirGUI ya. Kalau pertemuan yang awal, yang lampau dulu kita pakai AirGUI karena teman-teman masih banyak yang belum bisa install Studio. Tujuannya biar semua bisa pakai begitu. Misalnya ya. Saya akan coba memberikan teman-teman tutorial cara mengerjakannya, yaitu dengan menggunakan R Studio. Bentar. Saya akan melihat dulu soalnya kemarin. Nah, R Studio-nya sudah jalan ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya untuk R Studio-nya ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita lihat dulu soalnya. Soalnya seperti ini ya. Nah, tugas yang kedua adalah gunakan informasi berikut untuk membuat dataset kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Ini teman-teman sudah saya buatkan link drive-nya, tinggal kontrol klik, CTRL klik ya. Ini tinggal diklik. Dan nanti dia akan lari ke drive-nya. Ini ya, jadi ada 3 variabel. Variabel 1 itu berisi nomor, variabel 2 pendapatan, variabel yang ketiga kebagian. Total setnya ada 499 data nih. Ada hampir 500 responden ya. Banyak banget ya. Itu teman-teman tinggal file, kemudian di download. Itu. Nah, kalau sudah di download, selanjutnya yaitu melakukan install paket atau package-nya ya. Ini tinggal teman-teman copy, lalu dimasukkan di RStudio-nya. Boleh melakukan install satu-satu seperti ini. Ataupun langsung berbarengan. Saya coba yang satu-satu dulu. Nah, ini biarkan dia jalan dulu, si RStudio-nya. Itu dia jalan sendiri. Sambil menunggu. Nah, jadi menginstal package ini tujuannya untuk apa, Pak? Jadi dalam sebuah aplikasi ada fitur-fiturnya ya. Fitur-fiturnya itu banyak. Nah, fitur-fiturnya itu di-download di install package-nya. Nah, teman-teman bisa melakukan installnya, downloadnya di website resminya si RStudio. Tapi apabila teman-teman bingung, nah itu bisa, dan sudah saya sampaikan hari ini. Contohnya. Nah, ini install package untuk folder ggplot 2 berhasil ya. Yang ada tulisannya successfully di sini. Nah, ini, yang ini ya. Itu berarti berhasil. Selanjutnya kita install bebarengan ya. Ada deployer, package broom, sama ggplot. Kita copy. Kita paste sini codingnya. Nah, nanti dia akan jalan sendiri. Ada deployer, broom, sama yang terakhir apa tadi? ggplot ya. Ada 4 instalasi. Nah,
Nih. Yang deploy run successfully, berhasil ya. Lalu yang ggport juga successfully di sini. Dan yang terakhir ada di package deployer juga sukses. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan poin 1, yaitu melakukan download dataset dan juga instalasi package library-nya. Selanjutnya, teman-teman akan mengerjakan soalnya yang ada di 1B, 1C, 1D, dan 1E. Kita mulai ya. Caranya ini kalau udah biru bisa di coding. Kita bersihkan dulu biar rapi. Ini ada gambar sapu nih. Clear console, ini diklik aja. Ini jadi rapi ya, jadi bersih ya. Nah, langkah pertama sebelum kita mengerjakan tugasnya, kita cek dulu datasetnya tadi sudah kita download. Apakah sudah masuk di folder download? Oh ini ya, sudah masuk ya, data pendapatan.csv ini ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pemanggilan data dengan coding seperti ini. Data, ini dia ada. Data, kurung buka strap, read, karena kita mau baca codingnya, .csv, karena formatnya CSV atau Excel gitu ya. Nah, lalu kita masukkan penyimpanannya tadi di mana. Nah, ini di C ya. Ini kita cek dulu. Relocation-nya ini di sini di properties. Ini ya, di sini ya. Kita copy begitu. Kita masukkan di RStudio-nya. Paste. Lalu kita kasih nama foldernya. Apa tadi? Data underscore pendapatan. Data underscore .csv gitu. Lalu kita kasih strip untuk nanti akan membaca begitu ya. Jangan lupa dikasih koma, spasi. Kita beri header-nya dulu agar nanti filenya terbaca. Nah, seperti ini. Nah, dalam dunia IT untuk bahasa pemrograman R atau di RStudio, backslash seperti ini nanti akan terbaca di coding ya. Jadi nanti ini dianggap sebagai variabel pembaca untuk bahasa pemrograman R. Maka dari itu bisa dengan menambahkan backslash satu lagi. Atau teman-teman bisa menggunakan pembedanya seperti ini ya. Kalau saran saya bisa menggunakan yang kebalikannya begini ya. Agar nanti terbaca codingnya. Oke, kita coba. Kita panggil si data read-nya. Nah, udah masuk ya di sebelah sini ya. Ini codingnya terbaca. Datasetnya ada 499 objek dengan 3 variabel. Seperti tadi yang ada di di graph-nya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita coba lihat apakah sudah bisa masuk, apakah belum untuk codingnya. Itu dulu cara melihatnya seperti ini. Codingnya adalah view, ini muncul ya. Kita panggil data. Yang tadi namanya data, nah ini ya. Kita enter. Nah, dia akan muncul di sini ada 3 variabel. Yang pertama ini variabel X ini nomornya ya, ada pendapatan dan juga kebahagiaan. Totalnya ada 499 kolom. Dengan variabel terakhirnya ini saya buat missing of value atau data hilang begitu ya. Itu tadi sudah cara memanggilnya seperti itu untuk codingnya. Sekarang nomor 1A. Kita lihat dulu soalnya. Gunakan scatter plot atau histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak, serta jelaskan interpretasi histogram tersebut. Oke. Jadi dalam pembuatan soal nomor A ini, teman-teman bisa menjawabnya dengan kata biasa, biar rapi kita kasih pagar A dulu, yang nanti tidak terbaca ya. Yang ditanyakan adalah histogram. Histogram adalah codingnya adalah his, ini.
Ya muncul ya. Kita klik aja, kurung buka. Kita deklarasikan codingnya data dolar apa ya, yang kita dulu kebagian ya. Coding dolar kebahagiaan, jangan lupa dikasih koma. Kalau nggak dikasih koma nanti error codingnya. Kemudian kita masukkan judulnya main histogram kebahagiaan. Ini ya, jangan lupa dikasih koma lagi. Kalau nggak dikasih koma nanti error. Kemudian kita cari sumbu X-nya. X lab sama dengan tingkat kebahagiaan. Tingkat kebahagiaan. Kita kasih koma, itu. Lalu kita masukkan Y-lab-nya. Y-lab. Ini caption ya, jadi silahkan disesuaikan. Nah ini tuh caption, jadi mau diganti-ganti silahkan. Tapi yang jelas setelah melakukan caption, jangan lupa dikasih koma. Karena tanda plus di sini yaitu adalah subdomain dari si histogramnya. Gitu. Nah, melakukan frekuensi, kemudian kita rasakan lagi warnanya. Color ya, ini muncul ya. Colornya kita kasih warna light green gitu ya. Masalah ini, light green tulisannya gini. Terus kita kasih koma. Yang terakhir adalah kita buat bordernya ya, atau pembatasnya. Border, kita kasih warna hitam. Jangan lupa, karena di atas ini ada kurung buka, maka di sini harus di kurung tutup, karena ini adalah satu kesatuan untuk coding nomor 1A. Ini adalah codingnya untuk soal nomor 1A. Kita coba running. Nah, dia akan muncul di sini ya. Ini outputnya nih, output coding. Jadi codingnya berhasil, tidak ada yang error. Seperti ini nih. Teman-teman tinggal lakukan copy paste. Lalu dibuka apa namanya? Word-nya ya. Buka Word-nya. Ya, silahkan buka Word-nya. Kemudian kita paste. Ini untuk soal nomor 1A. Kemudian soalnya apa? Setelah dipaste, jelaskan interpretasi histogram. Jangan lupa diberi interpretasinya teman-teman. Iya. Menurut hasil dari coding histogram pada pemrograman R adalah menunjukkan ini ya, data yang stabil ya, karena ada di tengah-tengah nih, antara poin 2 dan 5, data yang stabil, di mana rata-rata memiliki tingkat kebahagiaan yang baik, dan lain-lain gitu. Nanti silakan dijabarkan yang sesuai dengan arahan teman-teman, sesuai interpretasinya teman-teman. Itu untuk yang 1A. Sedangkan untuk yang 1B, kita coba, yaitu gunakan scatter plot ya. Jadi codingnya nanti pakai si scatter plot. 1B. Caranya gimana Pak? Kita jawab codingnya untuk si scatter plot. Jadi teman-teman, seperti biasa kita kasih paket dulu. B, ini. Kita panggil scatter plot itu codingnya plot. Ini ada ya, jaga sendiri. Kita panggil data, deklarasikan pendapatan, rumah, dagang, dolar, kebahagiaan. Ini di awal kita deklarasikan dulu, di mana sumbu X-nya ada pendapatan, sumbu Y-nya ada kebahagiaan.
Kalau kita masukkan judulnya, atau yang main, judulnya apa? Nah, scatterplot gitu. Plot dengan antara hitungan pendapatan kita langsung pendapatan dengan ini kita kasih koma lagi, kita enter, kita cari sumber X-nya dulu. Sumber X-nya adalah pendapatan. Pendapatan captionnya. Sumber Y-nya adalah ya. Jangan lupa dikasih koma ya. Kalau enggak nanti error juga codingnya. Komanya. Ya. Kemudian kita kasih warna. Warnanya apa? Merah gitu ya. Jangan lupa dikasih koma juga. Yang terakhir adalah modelnya, pecahannya. Jadi pecahan ini menunjukkan modelnya 19 ini untuk kode lingkaran. Jika teman-teman ketik 22 nanti bentuknya kotak. Atau 25 itu ya. Jadi bentuknya nanti persegi gitu. Square. Karena kalau kita mau bikin lingkaran, scatterplot itu dengan kodenya adalah 19. Habis itu kita kurung tutup. Nah, di sini ada kurung buka, di sini ada kurung tutup. Pada setiap subdomain tanda tulisnya ini harus dikasih koma. Ya, kita coba running. Muncul ya, hasilnya ya, di sini ya. Ini adalah untuk soal nomor 1B. Oh, benar kita baca. Gunakan scatterplot dan cek apakah variabel terkait dikasih garis linear ya, atau analis regresi ya, memiliki hubungan linear. Berarti teman-teman bisa menambahkan codingnya. Coding untuk membuat garisnya ada di materi untuk yang regresi linear. Codingnya tadi ya. Regresi linear. Nah, ini ya. Jadi untuk analis regresi untuk menentukan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil interpretasi hasil analis regresi, codingnya ini. Kita sudah bikin apa namanya plotnya, scatterplotnya udah, tinggal apply-nya. Kita masukkan codingnya apa tadi? Apply-nya. Apply ini kurung kita deklarasikan LM kurung kita kebahagiaan. Iya. Dependent, independent. Berarti kebahagiaan ini headline kemudian terus dikasih bukan strip ya. Kalau strip ini nanti error yang seperti cacing begitu. Oke. Kebahagiaan pendapatan. Itu kita kasih koma. Kita panggil datasetnya tadi. Kita ya, muncul ya. Karena dengan siapa? Jangan lupa kasih warna ya. Kita kasih warna apa ini? Hitam. Oke. Kita kasih warna hitam. Seperti ini. Tadinya kita kasih tebal tipisnya garis ya, atau weight-nya. Itu kalau di RStudio codingnya adalah LWD atau low weight
di tebal tipisnya. Kalau teman-teman isi 2 itu tipis, 3 agak tebal. Jadi semakin besar angkanya mungkin 10 itu dia akan semakin tebal. Kita coba tengah-tengah aja ya, 5 ya. Seperti ini. Terus kita enter. Oh, heran ya. Oh, ini nih, kodenya ada yang salah. Kebagian typo ya. Ini kita lanjutkan. Kebagian. Betul ya. Pendapatan. Pendapatan. Keluar. Baik. Dengan. Ya. Nah, ini muncul ya di sini ya, garisnya ya. Inilah yang disebut dengan hasil analisis regresi atau tarik kesimpulan. Cara bacanya gimana Pak? Jadi begini, kebahagiaannya 1 ketika gajinya mungkin 2 juta gitu ya. Ketika gajinya naik sampai 7 juta, ternyata tingkat kebahagiaannya juga naik besar 50 sampai 70%. Itulah cara membacanya. Jadi hasilnya adalah ketika pendapatannya itu naik, tingkat kebahagiaannya juga naik. Itulah cara membaca hasil analisis regresi dari scatterplot-nya. Ini teman-teman pastekan gitu di word-nya tadi, kasih kesimpulan. Jadi dari hasil analis ini, beberapa tadi ya sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan. Kemudian soal untuk yang 1C. Nah, lakukan regresi. Lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Jadi coding untuk regresi sederhana ya. Teman-teman tadi sudah saya lihatkan di sini. Ini contoh regresi sederhana ya. Ini coding regresi sederhana. Mana tadi? Di atasnya sebenarnya. Nah, ini nih. Ini contoh codingnya ya. Kita masukkan ya. Jadi untuk yang poin C, 1C gitu ya. Codingnya adalah model seperti ini ya. Ini ya. Kita masukkan model, kemudian kurung buka strip tadi LM, variabel dependentnya tadi adalah kebahagiaan begini, kita kasih ular pendapatan ya, siapa lagi tadi data ya, so ini ya data ini muncul sama dengan data dorong tutup benar, kemudian dimasukkan summary-nya, summary model, masukkan summary underscore model begitu ya. Kalau kita deklarasikan summary kurung buka model, kita lihat apakah sama ya. Jika sudah kita tampilkan, ini belum di sini ya, ini di sebelah sini. Jadi ada regresi linear sederhana di list atau di urutan ke-13 kan, ke-12 dari data CSV-nya tadi begitu. Lalu kita cek ya, print summary modelnya ya.
summary underscore model. Kita enter. Nah, ini ya. Ini hasilnya ya. Jadi setelah dilakukan coding untuk regresi linear sederhana, ditemukan bahwa hasilnya adalah mendapatkan poin sebesar minnya 2,92. Medianya ada 0,37 dan ini adalah hasil p-value-nya. Ini nanti yang teman-teman pastekan di soal di jawabannya. Ini yang dimasukkan di sini untuk 1C. Kemudian setelah lagi yang di crop ya. Ini yang 1C. Nah, jangan lupa dikasih analisa dari hasil analis regresi sederhana ini dapat disimpulkan bahwa apa begitu ya. Itu untuk yang soal 1C. Selanjutnya adalah soal yang 1D. Gunakan perintah plot. Nah, ini teman-teman akan melakukan perintah plot untuk mengecek homoskedastisitasnya. Nah, homoskedastisitasnya itu nanti teman-teman cek di mana codingnya tadi sudah ada juga ya di presentasi saya. Kita cek homoskedastisitasnya. Itu di di halaman di bab 6 ya ini. Di mana codingnya seperti ini, menggunakan parameter. Tinggal kita cek aja codingnya. Untuk yang nomor tadi C ini yang D ya, jawaban 1D. Kita deklarasikan parameter yang muncul ya. Kemudian mv row sama dengan console. Di sini berapa ini? 2,2 ya. Kita masukkan 2,2 gitu. Lalu kita masukkan plotnya. Plot model itu ya. Model. Terus kita enter. Nah, ini ya. Muncul di sebelah kanan ya. Jadi hasil dari homoskedastistasnya dari responden 499 dengan menggunakan SCG seperti ini. Ada nilai residual dan juga fit-nya. Ini menunjukkan scatter plot yang rapi ya ini. Tidak terlalu acak ya. Dengan hasil analisis regresinya ada di tengah ini, merah kecil nih. Mungkin LW-nya akan kecil ya. Kemudian ini scale location-nya nih beda ya, acak-acak begitu ya. Nah, sedangkan untuk QQ residualnya sama dengan tadi yang 1B ya. Jadi bernilai positif ya, atau cenderung positif yaitu kebahagiaan dan pendapatannya cenderung naik. Sedangkan untuk residual dan leverage-nya ini terjadi pembiasan di awal ini kosong, kemudian ada pengumpulan di sini yang lama-lama akan membias begitu. Jadi ini adalah hasil dari homoskedastistasnya tadi yang digunakan pada CSV ini atau homoskedastisitasnya gitu. Ini teman-teman yang dilakukan paste untuk yang nomor 1B gitu ya. 1D. Enggak dibahas. 1D benar ya? Oke. Ini 1D. Jawabannya setelah lagi ini di crop. Jadi ada dua, ada source code-nya, short coding-nya sama output dari coding-nya. Nah, itu jangan lupa dikasih analisa dari hasil homoskedastistasnya menunjukkan bahwa hasilnya
bernilai apa begitu ya. Nah, itu nanti yang teman-teman baca. Terus selanjutnya adalah nomor 1E ya. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik ini ya. Pertama ini menggunakan plot ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan nomor 1E1. Kita masuk di RStudio dulu. Ntar saya cek dulu untuk codingnya ya. Jadi yang pertama kita akan membuat parameternya. Jadi nomor 1E1 gitu ya. Yang ditanyakan tadi apa? Plot data point ya. Kita deklarasikan dulu. Berarti ini sama kayak yang nomor 1B, hampir mirip ya. Kita deklarasikan dulu parameternya. Environ sama dengan C satu gitu. Lalu kita masukkan scatter plotnya, codingnya ini plot data dolar pendapatan, data dolar kebahagiaan, ya. Jangan lupa dikasih koma. Kita kasih judul dulu seperti tadi, main regresi ininya rumah pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan gitu ya. Ini captionnya, kemudian kita koma. Kita kasih sumbu X-nya dulu, X labnya. Ini kita kasih pendapatan gitu ya. Coba dikasih koma lagi. Sumbu Y-nya, Y labnya. Codingnya seperti ini. Oh, ini kebahagiaan kok. Kebahagiaan. Gitu ya. Lalu kita kasih warna. Color. Ini merah gitu ya. Dengan pecahan berapa? 19 gitu. Lalu apalagi yang ditanyakan? Untuk yang nomor 1. Ini ya, plot dan data point ini. Ini codingnya seperti ini. Lalu yang duanya tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Jadi sama ya, yang tadi outline itu ya, buat garis kesimpulan. Ini ya, udah muncul nih. Ini yang nomor 1EA. Ya, 1E1. Terus 1E2 adalah membuat tambahkan garis regresi linear. Berarti tinggal ditambahkan coding apply-nya tadi ya. Kita tambahkan coding untuk mengetahui apply-nya. Apply sama model. Color-nya apa tadi? Hitam gitu aja ya, biar kelihatan ya. LED-nya atau tadi bisa buat 10 gitu ya, biar tebal. Maksudnya kita tadi kan kita buat 5, sekarang kita buat 2 biar lihat perbedaannya ya, tebal tipis ini. Oh, ada yang error. Publiknya ini ya, ada angka nolnya ya. Tipe ini. Nah, LED sama dengan 2. Nah, ini ya. Yang muncul garisnya lebih tipis ketimbang yang nomor 2 tadi.
Dan scatter plotnya juga beda ya. Kalau tadi ngumpul begitu ya. Ini lebih tadi nyebar, kalau ini lebih mengumpul begitu. Ini berarti yang di paste untuk jawaban 1E2. Terus 1E3 adalah tambahkan persamaan untuk garis linear. Penambahan persamaan untuk garis linear nanti ini kita lihat hasilnya di coding dan juga di outputnya ya. Jadi kita masukkan codingnya untuk yang yaitu koefisien, model, kurung buka strip, kita deklarasikan koefisien apa tadi? Model. Lalu kita deklarasikan lagi R1-nya adalah kuantitas ya atau EQ. Itu kita paste, hasilnya muncul ya, diklik aja. Terus kita deklarasikan sumbu Y-nya. Sumbu Y sama dengan ron koefisien model model 1 ini. Nah, ada yang satu sumbu Y-nya kita deklarasikan 1, nanti sumbu Y-nya sumbu X-nya kita deklarasikan 2 gitu. Ini untuk menambahkan judul. Terus ini ya. Kemudian kita deklarasikan si ron koefisien lagi. Ini untuk angka 2. Ini untuk sumbu X-nya. Nah, jadi sumbu Y-nya itu kita koefisien modelnya di angka 1, sumbu X-nya di koefisien model angka 2. Nah, kita cek dulu komanya, karena komanya suka lupa ya saya. Saya cek dulu. Oke. Lalu kita simulasikan R2-nya. 2 sama. Paste. Kurung buka. Y. Ini R2-nya. Ini. Ron. Kita masukkan summary modelnya. Summary underscore model. Terus kita panggil dollar untuk memanggil si R squared-nya. Nah, ini R squared ada ya. Dengan pecahan 3 ya, desimalnya 3. Jadi 3, 2, 1 itu untuk mengetahui angka pecahan desimalnya. Mau di belakangnya. Jadi di coding itu ada istilahnya rumusnya gitu ya. Kita enter. Ada yang error ya. Kita cek dulu apakah di Notepad++. Kita masuk di Notepad ya. Koefisien modelnya kayak itu tadi. Ini di kopas juga nih. Kita cek apakah ada kesalahan coding di sini. Kenapa bisa error? Caranya tinggal ketik language, add PR ya, benar ya. Kita deklarasikan koefisien model betul. Ini dihapus dulu. Equi sama dengan kurung buka strip paste. Kita deklarasikan Y, ron koefisien model betul. Ini paket ya, koma plus ron koefisien model 2 R2 paste. Oh ini
Ini harusnya ada komanya ini. Dalam summary model $R². Nah, coba ya. Kita perbaiki di Notepad. Nah, saya hasilnya muncul di sebelah sini, teman-teman. Ini. Nanti di copy di situ. Lalu selanjutnya kita masukkan ide berscreen saja untuk jawaban nomor 1/3. Kelihatan ya? Nah, kita masukkan di sini. Nah, terus kita paste. Kita crop yang bawahnya, jadi yang atasnya tadi full, ya tadi maaf ya ada kesalahan. Ini saya lanjutkan dulu, kodenya tinggal 1 ya. Ini saya share screen dulu. Ya, itu tadi untuk ya 1E4 gitu ya. Yang terakhir adalah 1E4. Teman-teman tinggal dinyatakan. Saya cek dulu. Untuk kodenya dengan menggunakan teks ya. Kita cari variabel X-nya tadi apa? Min data dolar pendapatan seperti ini. Lalu kita kasih koma Y max gitu, data dolar kebahagiaan, masukkan label terus ya ini ya, beri label sama dengan dikasih mana ya, dikasih bentar. Ini harusnya begini. Kasih komen. Ini lewatnya blue. Saya biru gitu. Kita kasih turun tutup. Yang selanjutnya teks kurung buka X sama dengan min kurung buka data pendapatan
kita buat warna blue. Iya. Kita kopas di R studionya tadi. Kita enter. Oke, yang ini tadi. Oh, ini harusnya kasih komen. Nah, ini pasti udah bisa. Ya, ini hasilnya ya. Keduanya di sini ya. Pas disalin untuk jawaban latihan soal dari beberapa tugas tadi. Mungkin harapannya teman-teman bisa mendengar sebelum lainnya. Mungkin itu tadi materinya nanti akan saya share, saya akan buat teman yang belum bisa bergabung, nanti bisa bergabung dan bisa mempelajari kegiatan materi tentang hari ini, yaitu terkait dengan teknik data yang hilang, lalu daya loss penanganannya, kemudian masih ada juga nanti kita belajar membuat yang saya katakan bisa mengerti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Agus, Mbak Oni Fatima, Mbak Amanda, Mas Rama. Pak, izin bertanya Pak, yang Ya. di e-learning itu deadline tugasnya 1 Desember. Itu benar tanggal 1 Desember, Pak? Ya, kemarin ada banyak yang belum mengumpulkan. Cuman harapan saya ya di minggu-minggu depan ya teman-teman sudah menyelesaikannya, karena nanti biar tidak numpuk dengan tugas atau dari mata kuliah yang lain. Kemarin diganti 1 Desember oleh pihak kampus, jadi nanti harapannya teman-teman bisa mengerjakannya dengan optimal begitu. Ada yang ingin Terima kasih, ditanyakan Pak. lagi? Ya, jangan lupa tugasnya itu dikalikan 1000 ya. Ini soalnya dikalikan 1000 loh. Kalau ini kan tadi yang saya bikin sendiri. Kalau ini tadi nilai kolom pendapatan nilai asli dikalikan 10.000. Nanti saya akan lihat yang tadi lihat coding saya di Kopas. Ini dikerjakan. Coding-codingnya sama sih, tinggal tadi cara manggilnya si CSV-nya seperti apa, manggil datasetnya seperti apa, teman-teman pasti sudah di kesempatan sore ini sudah saya jelaskan. Nanti saya akan buatkan link YouTube-nya biar teman-teman nanti bisa membacanya lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Mas Agus, Mbak Melza, ada yang ingin ditanyakan? Waktunya tinggal 3 menit lagi sebelum saya close ya. Oke, sudah ya. Jadi terima kasih. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, terima kasih pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman sudah mengikuti kelas analisis dan visualisasi data Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Terbuka. Harapannya teman-teman tadi sudah belajar terkait dengan data yang hilang, regresi linier, dan juga caranya di coding seperti apa. Dan ini ada simulasi sedikit tugasnya tadi yang hampir mirip begitu ya. Harapannya nanti teman-teman bisa membacanya dengan seksama. Kalau di tugasnya tadi dikalikan 10.000 ya. Kalau ini kan masih originalnya begitu. Jadi nanti deadline-nya dikerjakan, habis ini boleh dikerjakan begitu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung diskusi di e-learning kita, di grup WhatsApp juga boleh, atau kalau saya nanti di grup diskusi ya, biar teman-teman bisa membaca semua, dan nanti materinya akan juga saya share, dan juga saya buatkan link YouTube-nya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga materi pada siang menjelang sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama Terima Mas kasih, Agus. Pak. Ya, Mbak Gita.